Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 10. Kali ini kita mengambil ayat yang ke-5 sampai 8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Setelah Yesus mengajar murid-muridnya, setelah Yesus mementor, membina murid-muridnya, inilah pertama kali Yesus mengutus murid-muridnya, atau misi pertama yang Yesus lakukan pada murid-muridnya. Dan Yesus sangat jelas memberikan arahan dan petunjuk kepada duta-dutanya mengenai tempat mana saja yang harus mereka pergi, yaitu tidak kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang kedua, tidak kepada orang-orang Samaria, sekalipun orang Samaria ada orang Yahudi menikah campur, tapi mereka harus fokus kepada umat Israel yang terhilang, kepada bangsanya sendiri, kepada sanak saudara sendiri. Satu gambaran kita semua yang sudah mengikut Yesus, kita semua yang sudah jadi murid Yesus, Tuhan mau mengutus kita, yaitu jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat kerabat kita, jadi berkat buat orang terdekat, jadi berkat buat pimpinan kita, jadi berkat buat pegawai kita, orang yang kita ketahui terlebih dahulu. Karena kita gak mungkin bisa memberkati orang lain kalau kita masih jadi batu sandungan di keluarga. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus memberi pesan, ketika kamu mulai dipenuhi oleh Roh Kudus dan kamu sudah menerima kuasa, hal yang pertama, kamu harus jadi berkat terlebih dahulu di kota Yerusalem, di seluruh Yudea, keluargamu, sanak saudaramu, kerabatmu, orang yang kau kenal terlebih dahulu. Ketika kau bisa jadi berkat bagi keluarga, maka Tuhan akan memperluas lingkaran untuk kau bisa jadi berkat buat kota-kota dan bangsa-bangsa lain. Yang menarik, sebelum Daud diurapi di bangsanya, dia diurapi dulu di kotanya. Sebelum Daud diurapi di kotanya, dia diurapi terlebih dahulu di keluarganya. Artinya sebelum Daud jadi berkat bagi bangsanya, dia harus jadi berkat buat kotanya, Yerusalem. Sebelum Daud jadi berkat bagi kotanya, dia jadi berkat di keluarganya. Sama halnya dengan Yesus. Sebelum Yesus jadi berkat bagi daerah Galilea dan Yerusalem, dia jadi berkat di kotanya, di Nazaret. Yesus 2 tahun ada di Bethlehem, dia 4 tahun ada di Mesir, 24 tahun dia ada di Nazaret. Selama 24 tahun dia membantu keluarganya. Kenapa? Karena Yusuf sudah dipanggil Tuhan ketika Yesus masih remaja. Yesus harus membantu orang tuanya, membantu saudara-saudaranya. Setelah Yesus jadi berkat buat keluarganya, cukup lama 24 tahun, Yesus kemudian jadi berkat bagi orang-orang Galilea dan Yerusalem. Maka hal yang sama, ketika kita bisa jadi berkat bagi keluarga kita, saya percaya Tuhan akan memperluas kapasitas kita menjadi berkat buat lebih banyak lagi, buat kota-kota dan bangsa-bangsa. Setia dulu yang perkara kecil. Jangan sampai kita memberkati yang lain sedangkan di keluarga kita jadi batu sandungan. Gampang, sederhana. Tuhan mau kita diutus untuk memberitakan Injil buat keluarga kita yang belum diselamatkan, mendoakan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Kalau sampai hari ini Tuhan bisa menjawab doa kita, maka Tuhan yang sama akan menjawab doa kita ketika kita mendoakan keluarga yang belum diselamatkan, terhilang. Ada 5 bahasa kasih yang kita bisa lakukan untuk memberkati keluarga kita. Yang pertama, itu kata-kata pujian, kebutuhan manusia. Bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia, yaitu dipuji dan dicintai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka direndahkan, dimaki-maki. Dan jangan sampai kita suka memuji orang di luar, memuji orang di Instagram, kasih like, sedangkan di keluarga gak pernah dikasih like. Di keluarga gak pernah memberikan pujian, gak pernah memberikan penghormatan.
Ironisnya, kita di luar suka mengelulukan orang, memuji-muji orang. Di rumah kita maki-maki keluarga kita. Kita maki-maki anak kita maki-maki istri kita, suami kita. Bahkan kita gak ngomong sama orang tua kita. Yang kedua, bahasa kasih yang kita bisa lakukan. Tuhan utus kita di keluarga untuk kita bisa memberi. Memberi salah satu bentuk daripada bahasa kasih. Sama seperti Tuhan memberi nyawanya untuk kita. Sama seperti Tuhan memberikan berkat ya untuk kita. Sama seperti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Sama hal. Kalau kita berkata, saya mengasihi keluarga saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mengasihi orang tua saya. Kamu pasti harus lakukan sesuatu. Kamu gak bukan tinggal diam. Gak masih sederhana. Kamu bisa memberikan yaitu hadiah pada waktu ulang tahun. Kamu bisa memberikan uang buat mereka. Salah satu bentuk di mana anak-anak yang menghormati orang tua ketika dia sudah bekerja, dia bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya, yaitu berupa uang. Karena orang tua akan bangga kalau anak bisa memberi sesuatu. Sama dengan orang tua. Kalau orang tua itu mengasihi anak, dia bisa memberikan pengampunan. Dia bisa memberikan doa. Dia bisa memberikan senyum. Dia bisa memberikan yang terbaik buat anak. Yang ketiga, bahasa kasih. Di mana Tuhan mau utus kita jadi berkat di keluarga, itu menyediakan waktu, quality time, bisa ngobrol bareng, waktunya momen disengaja. Kita harus atur waktu dengan sengaja. Di siang hari, di pagi hari, di malam hari, kita makan bersama-sama dengan keluarga. Waktunya quality time. Dan waktu quality time kita mungkin bisa singkirkan sebentar handphone, sehingga kita bisa betul-betul menatap mata dengan mata. Kita bisa betul-betul fokus hati kita dan pikiran kita untuk bicara pada keluarga kita. Dan ini sungguh luar biasa. Mereka pasti akan suka cita kalau Anda bisa memberikan waktu pada mereka. Tuhan aja memberikan waktunya untuk kita. Mari datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan. Hal yang sama dong. Ketika keluarga kita lesu, ketika keluarga kita letih, kita harus bisa memberikan waktu kita, telinga kita kepada mereka. Kemudian yang keempat yaitu sentuhan, pelukan, gandeng, rangkul dengan kasih yang tulus. Biar gimana pun mereka adalah keluarga kita, jangan sampai kaku, jangan sampai dingin. Kalau dingin, tidak dilakukan sentuhan, pelukan, akan makin kaku dan dingin. Mulai biasakan. Yang kelima yaitu bahasa kasih yang kita bisa lakukan jadi berkat buat keluarga kita, melayani. Saya komitmen bukan cuma setiap pagi memberikan daily devotion buat Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, tapi tiap malam jam 10 malam, jam 11 malam. Kadang nanti juga kalau misal anak-anak masih sibuk dengan lain hal, kita bisa lakukan juga jam 11.30 malam. Mas mereka besok ada libur, dan ketika kami melakukan dan melayani mereka, anak-anak bisa bertumbuh dalam iman. Mereka bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Waktu dan saatnya di mana kita bisa jadi berkat buat keluarga kita lewat 5 bahasa kasih: pujian, memberi, menyediakan waktu yang berkualitas, sentuhan, dan juga melayani. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.